Salam kemenangan. Saudara, setiap kita mungkin jarang mendengar kata sumpah. Tetapi Alkitab berkali-kali berkata, aku bersumpah. Kenapa? Karena Tuhan tahu betapa rentannya kita. Betapa lemahnya kita. Betapa manusia seringkali gagal di tengah jalan. Ada begitu banyak faktor yang membuat kita berubah setia. Tetapi karena sumpah, maka kita akan dijamin sampai garis akhir. Ada sebuah ayat yang luar biasa di dalam Kejadian 26, 16 sampai 18. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku memberkati engkau. Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saudara, pada waktu Abraham mendengarkan firman-Nya dan melakukan firman-Nya, maka dia mendapat sumpah. Sumpahnya apa? Keluarganya dan semua keturunannya akan diberkati. Menguasai kota-kota, menjadi seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Saudara, hari ini saya mau membahas ini. Seberapa banyak saudara mendengar firman dan melakukannya? Seberapa banyak kita sungguh-sungguh dengar-dengaran? Dalam hal kecil ataupun besar, itu menentukan seberapa besar berkatmu. Seberapa besar saudara keturunanmu. Saya melihat itu dalam hidup keluarga saya. Saya melihat itu dalam hidup saya. Saya cuma berkata, Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib. Hari itu saya pulang dari negeri Belanda dan saya bertanya, Tuhan, di mana Engkau mau menempatkan saya? Dimanapun hari-hari ini, saudara yang mungkin masih belum membeli rumah, atau saudara mungkin berkata, saya bahkan tidak tahu mau tinggal di mana. Jangan tetapkan sendiri apapun dalam hidupmu. Tapi mulailah bertanya dengan Tuhan, di mana engkau tinggal, di mana engkau bekerja. Anak-anak mulai tanya, di mana engkau sekolah. Karena itu saya lakukan dari sejak saya SD. Dan itu sungguh-sungguh mendatangkan keajaiban. Itu mendatangkan kemenangan. Itu mendatangkan berkat. Dan hari itu tiba-tiba Tuhan berkata, pergilah ke Betkasi. Saudara, sebuah kota yang hari itu nomor 1 paling kotor. Tetapi karena berkat, Tuhan merubah kota ini hari ini nomor 6 paling bersih. Saudara, hari itu kota saya nomor 2 paling jahat se-Indonesia. Kenapa? Karena ada mutilasi, pembunuhan, pencurian. Hari ini kota Bekasi menjadi kota nomor 2, saudara. Paling diminati, paling ramah, paling saudara ya berkembang. Saudara, hari itu ketika saya masuk, saudara, kota ini adalah kota nomor 2, saudara. Paling intoleran. Bahkan sebelumnya pernah nomor 1. Ada 20 gereja dihabisi, dibongkar. Ada 5 pendeta, saudara, mengalami aniaya. Tapi hari ini kota Betkasi kota nomor 2 paling damai dan toleransi seluruh Indonesia. Bagaimana bisa? Berkat. Bagaimana bisa? Sumpah. Bagaimana bisa terjadi ketika ada orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mentaatinya. Saudara, pada saat saudara mentaati firman Tuhan, maka dampaknya tidak hanya untuk hidupmu, tapi dampaknya bisa seluruh kota, dampaknya bisa seluruh bangsa, dampaknya bahkan bisa dari generasi ke generasi. Saudara, ketika saya masuk, saya cuma bertanya apa yang harus saya lakukan. Dan seringkali Tuhan berkata, doa keliling. Kemudian Tuhan bilang, naik ke tempat atas, berkati kota ini. Saya hanya menjadi pelaku, saudara. Dan saya melihat keajaiban terjadi. Dan benar, keturunan saya menjadi besar.
Hari itu saya memulai di rumah saya. Tuhan berkata buka rumah singgah. Pertama kali saya buka, saya bilang buat anak-anak pemulung, anak-anak jalanan, 30 orang datang. Saudara, kali kedua saya membuat acara, sudah 200. Saudara, kali ketiga sudah 3.000. Saya berkata bagaimana bisa, bahkan saya tidak menyebar undangan. Saya bahkan tidak tahu mereka dari mana. Saya tidak tahu bagaimana bisa begitu banyak orang datang membawakan saya makanan. Pernah ada satu kejadian yang sangat ajaib. Hari itu saudara, anak-anak berkumpul di rumah saya sekitar 400. Dan saya tidak tahu memberi makan apa. Saya tidak punya uang sama sekali. Hari itu semua sudah sangat habis. Dan saya tidak sempat pergi ke manapun. Saya tidak punya kekuatan sama sekali karena saya sangat sibuk. Saya cuma berdoa dan berdoa, ada acara. Tiba-tiba ada sebuah mobil Mercy parkir di depan rumah saya dan saya tidak pernah kenal orang ini. Saya tidak pernah tahu siapa dia. Dan dia berkata, "Bu, Tuhan bicara untuk saya mengirim semua makanan dan mie instan dan siapapun." Saking banyaknya itu sampai saudara kursi di mobil itu dicopot untuk diisi semua dengan makanan. Diisi semua dengan mie instan, dengan barang-barang yang saya butuhkan. Dan hari itu saya bagikan, semua anak pulang membawa makanan, membawa berkat. Saudara, dan saya berkata, Tuhan, bagaimana mungkin? Saya bahkan tidak pernah kenal orang ini. Dan orang ini juga tidak kenal saya. Tapi Tuhan mengirimkan. Ada kesaksian hari ini yang luar biasa. Dialami oleh keturunan saya, anak buah saya. Saudara, anak buah saya ada yang melayani. Dia melayani orang gila, ada yang melayani saudara pantai jompo, ada yang melayani anak-anak buangan. Dan dia melayani dengan setia. Tiba-tiba Tuhan berkata, buat pantai jompo. Dia berkata, Tuhan, saya gak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya apapun. Bagaimana saya bisa buat pantai jompo? Dan dia cuma berkata, aku percaya. Dia katakan pada semua orang, saya akan punya pantai jompo. Karena Tuhan yang memulai. Karena Tuhan yang memberkati. Karena Tuhan yang menyuruh saya untuk memperkatakan. Dia cuma taat. Dia mendengarkan firman. Saudara, dan ini sudah terjadi. Tiba-tiba ada orang telepon. Bu, saya tahu dari YouTube. Saya tahu dari Facebook bahwa ibu melayani. Dia berkata kami punya rumah sebesar 1.200 meter persegi di Bogor. Dengan 7 kamar. Saudara, dia berkata kami tidak berniat untuk menjualnya. Jadi ibu boleh pakai kapan saja sampai berapa lama. Biarkan kami dan keluarga kami diberkati lewat itu. Karena kami semua punya rumah masing-masing di Jakarta. Dan dia berkata biar rumah warisan menjadi berkat buat banyak orang. Saudara, dia sudah tanda tangan. Bayangkan saudara, saya ini rumah saya cuma 200 meter persegi. Tapi keturunan saya, anak buah saya, tiba-tiba menerima rumah tidak ada batasnya. 1.200 meter persegi. 7 kamar saudara. Dan dia boleh lakukan untuk apa saja. Dia berkata saya akan pakai untuk panti jompo. Orangnya bilang oke, saya ikut berpartisipasi. Dia bilang saya kirim 2 kuintal beras setiap bulan. Saudara, bagaimana mungkin? Tidak kenal. Bagaimana mungkin? Saudara, mereka buat perjanjian di notaris. Dan semuanya Tuhan sediakan. Ketika saudara mendengar firman. Sumpah berkata, karena engkau mendengarkan firman, maka aku memberkati engkau. Dan bukan cuma engkau, tapi keturunanmu. Keturunanmu. Sampai hari ini, orang Israel, orang-orang Arab, semua diberkati dengan kekayaan yang luar biasa. Karena apa? Ada sumpah. Karena satu orang mendengarkan firman. Biarlah saudara mendengarkan firman. Maka sumpah akan turun dalam hidupmu. Dan engkau dan keturunanmu diberkati.